Di episode sebelumnya, kita melihat Hake mendatangi Takemichi dan menceritakan bagaimana Taeju yang selalu memukulnya dari kecil. Hake yang tidak percaya jika Taeju akan menepati janjinya, kemudian mengatakan jika satu-satunya cara menyelamatkan Yuzuha adalah dengan cara membunuh Taeju. Lalu sambil meninggalkan Takemichi dan Chipuyu, Hake kemudian meminta Takemichi untuk tidak khawatir karena dirinya sudah siap jika harus masuk penjara. Takemichi yang mendengar itu pun langsung bertanya, kenapa Hake memberitahu mereka. Hake pun menjelaskan jika tujuannya menceritakan hal ini agar dirinya lebih memantapkan hatinya. Karena kalau tidak, kemungkinan dirinya akan terlalu takut melakukan hal itu. Lalu Hake pun langsung pergi meninggalkan mereka. Takemichi yang sudah berdua saja dengan Chipuyu kemudian mengatakan, entah kenapa ini membuatku kesal. Dia sangat terpojok oleh saudaranya, sampai-sampai dia harus membunuhnya. Kita tidak bisa membiarkan Hakeshiba lolos seperti ini. Lalu dengan tatapan yang sangat serius, Takemichi mengatakan, inilah yang akan terjadi Chipuyu. Kita akan menghancurkan Black Dragon. Chipuyu yang mendengar Takemichi berniat menghancurkan Black Dragon tentu menjadi sangat terkejut. Apakah Takemichi paham dengan apa yang ia katakan tadi? Bagaimana mungkin mereka menghancurkan Black Dragon sedangkan mereka sudah membuat perjanjian damai? Sebaiknya mereka memikirkan cara lain untuk menghentikan Hake membunuh Taeju. Namun Takemichi yang mendengar itu masih menunjukkan tatapan seriusnya, menandakan tekadnya benar-benar sudah bulat. Chipuyu yang melihat raut wajah Takemichi akhirnya terpaksa harus mengalah. Lalu dengan tatapan yang juga berubah serius, Chipuyu kembali memastikan apakah dengan mereka menghancurkan Black Dragon, masa depan akan berubah. Takemichi pun langsung menjawab, iya. Chipuyu yang mendengar itu langsung kembali mengatakan, aku ikut. Lalu mereka pun langsung pergi ke suatu tempat dengan gagah berani. Sedangkan di tempat lain, terlihat Maeki yang menemani Mitsuya ketemuan dengan Yuzuha. Terlihat Mitsuya yang memberitahu Yuzuha jika dirinya sudah berbicara dengan Taeju. Namun Yuzuha yang mendengar itu terlihat tidak senang dan kemudian mengatakan, Taeju memiliki hubungan dengan orang-orang kaya. Di saat mereka ada masalah, Black Dragon meminjamkan kekuatan bertarung mereka dan akhirnya mendapatkan uang yang sangat banyak. Dan akulah yang bertanggung jawab mengumpulkan uang itu. Tapi hari ini aku dibebaskan dari tugas itu. Dan itu karena kau Mitsuya. Mitsuya yang melihat ekspresi Yuzuha tentu menjadi kebingungan. Lantas kenapa Yuzuha terlihat tidak senang? Bukankah Hake juga sudah melakukan yang terbaik? Tapi Yuzuha dengan wajah yang semakin kesal kembali mengatakan, yang terbaik? Kau membujuknya untuk melakukan hal itu kan? Mitsuya yang melihat Yuzuha khawatir kepada Hake langsung menegaskan, jangan bodoh. Hake lebih kuat daripada yang kau pikirkan. Namun terlihat Yuzuha yang masih khawatir dan langsung pergi meninggalkan Mitsuya mengatakan, terima kasih Mitsuya. Tapi ekspektasi itu telah menyebabkan kesengsaraan sebelumnya. Mitsuya yang mendengar Yuzuha berkata seperti itu terlihat semakin kebingungan. Lalu setelah bertemu dengan Yuzuha, Mitsuya kemudian kembali dengan Maeki. Ia yang masih tidak mengerti dengan apa yang dikatakan Yuzuha langsung berbicara dengan Maeki. Apakah Yuzuha menyembunyikan sesuatu? Karena dipikir-pikir, perdamaian mereka dengan Black Dragon terlalu mudah. Namun Maeki yang ditanyai masalah itu terlihat diam saja. Tapi beberapa saat kemudian, Maeki menyuruh Mitsuya untuk berhenti. Mitsuya yang melihat Maeki turun dari motornya langsung menanyakan, ada apa Maeki? Maeki yang sambil membelakangi Mitsuya kemudian menjawab, jika sekarang mereka hanya tersisa setengah. Mitsuya yang tidak mengerti dengan apa yang dikatakan oleh Maeki kembali menanyakan, apa maksud Maeki?
Lalu sambil melihat ke arah Mitsuya, Maiki mengatakan, jika pendiri Toman sekarang hanya tersisa setengah. Mitsuya yang mendengar Maiki mengatakan itu, seketika membuatnya sangat terkejut. Lalu sambil menatap ke arah depan, Maiki kembali melanjutkan, aku tidak tahu kemana tujuanku lagi. Lupakan Black Dragon, Mitsuya. Kau jangan menghilang dari hadapanku. Mitsuya yang mengerti Maiki tidak ingin kehilangan teman-temannya lagi, langsung menjawab mengatakan, baiklah, aku berjanji. Lalu sedangkan di tempat lain, terlihat Takemichi dan Chippuyu yang ternyata mengumpulkan para petinggi Toman yang lain dan meminta agar Toman melawan Black Dragon. Smiley yang mendengar permintaan Takemichi langsung mengatakan, berhentilah bercanda dengan kami dasar bego. Aku sudah bilang beribu kali, kau akan aku bunuh. Muto yang mendengar Smiley selalu mengatakan ingin membunuh, langsung menanggapinya mengatakan, kalau kau benar-benar membunuh seseorang setiap kali kau mengatakan itu, maka kau akan menghancurkan dunia dasar bodoh. Dan Muto pun juga langsung menolak permintaan Takemichi. Sedangkan Draken yang merupakan wakil kapten juga langsung menolak mentah-mentah dan kemudian menanyakan kepada Takemichi, apakah Takemichi ingin merusak perjanjian yang sudah dibuat Mitsuya. Karena dengan memerangi Black Dragon hanya akan merusak reputasi Mitsuya. Takemichi yang mendengar itu langsung menunduk diam. Lalu karena mereka sepakat untuk tidak menyerang Black Dragon, mereka pun mengakhiri rapat itu dan meninggalkan Takemichi dan Chippuyu. Chippuyu yang sudah berdua saja dengan Takemichi kemudian mengatakan, jika apa yang dikatakan oleh Draken memang benar, mereka hanya akan merusak reputasi Mitsuya. Jadi sebaiknya mereka memikirkan cara lain. Namun Takemichi yang sudah bulat pada pendiriannya langsung menegaskan, jika anggota lain tidak setuju, maka mereka berdua yang akan melakukannya. Namun tepat setelah Takemichi mengatakan itu, tiba-tiba terlihat seseorang menghampiri mereka mengatakan, izinkan aku ikut bergabung. Chippuyu dan Takemichi yang melihat orang itu seketika membuatnya sangat terkejut. Yang ternyata orang itu adalah Kisaki Teta. Kisaki yang berdiri di belakang Takemichi kembali menanyakan, apakah Takemichi mau bekerja sama dengannya, karena dia juga ingin menghentikan Hakai. Chippuyu yang menaruh kebencian kepada Kisaki langsung menghampirinya mengatakan, kau pikir aku tidak bisa menebak rencana dari omong kosongmu barusan? Kenapa kami mau bekerja sama denganmu, ha? Kisaki pun langsung menjawab, apakah Chippuyu mempunyai rencana yang lebih baik? Karena selama perjanjian Mitsuya dan Black Dragon masih berlaku, Toman tidak akan berani mengganggu Black Dragon. Dan sudah jelas mereka berdua tidak mungkin mengalahkan Black Dragon. Lalu alasan dirinya ingin membantu karena saat ini Maiki sedang lemah. Dirinya tidak bisa menyaksikan Black Dragon tumbuh semakin kuat. Karena itu dirinya ingin menghancurkan Black Dragon secepatnya. Namun Chippuyu yang mendengar Kisaki memanggil Maiki dengan tidak sopan langsung menodongkan pecahan botol ke leher Kisaki dan kemudian mengatakan, jangan memanggil dia Maiki, panggil dia Maiki-kun. Paham? Meskipun kau seorang kapten, tapi kita seumuran. Jadi jangan bertingkah kau lebih hebat daripada diriku. Namun di saat Chippuyu menodongkan pecahan botol ke leher Kisaki, Hanma juga langsung menodongkan pisau ke leher Takemichi dan menyuruh Chippuyu bersikap lebih santai. Karena jika Chippuyu bersikap berlebihan, maka dirinya juga akan menggila. Chippuyu yang tidak punya pilihan lain kemudian melepaskan Kisaki. Namun sambil terus menatap Kisaki, Chippuyu kembali menanyakan, apa untungnya mereka menerima Kisaki? Kisaki pun langsung menjawab, jika dirinya mempunyai mata-mata di Black Dragon. Lalu karena dirinya membenci membuang waktu, Kisaki langsung menyuruh mereka untuk ikut. Dan ternyata Kisaki mengajak mereka ke sebuah bar. Terlihat Kisaki yang menemui salah satu anggota Black Dragon.
Kisaki yang sambil menyodorkan sebuah uang, kemudian menyuruhnya memberikan informasi mengenai Taeju. Namun belum sempat orang itu mengatakan apa-apa, tiba-tiba terlihat beberapa orang yang masuk ke ruangan itu. Yang ternyata salah satu orang itu adalah Kokonoi. Mereka yang melihat Kokonoi mengetahui pertemuan mereka tentu menjadi sangat terkejut. Sedangkan Kokonoi yang mengetahui orang itu berkhianat kemudian mengatakan jika beberapa waktu lalu juga ada seorang pengkhianat dan pengkhianat itu disiksa habis-habisan. Namun karena pengkhianat itu tidak tahan menahan siksaan, jadi dia memilih untuk bunuh diri. Orang itu yang mendengar perkataan Kokonoi seketika menjadi ketakutan dan coba menjelaskan jika ini salah paham. Namun Kokonoi yang tidak bodoh kembali mengatakan, "Ini siksaan untukmu." Dan Kokonoi pun menyuruh anak buahnya membawa orang itu untuk disiksa. Lalu melihat anggota Toman di hadapannya, Kokonoi kembali tersenyum licik mengatakan, "Sekarang bagaimana mengatasi kalian semua?" Takemichi yang mendengar itu seketika menjadi tegang. Namun Kisaki langsung mengatakan jika mereka datang ke sini bukan untuk bertarung. Terlihat Kokonoi yang hanya diam saja. Namun di saat ia melihat uang yang dibawa Kisaki, Kokonoi kemudian mengatakan jika dirinya menginginkan 100.000. Untuk uang 100.000, dirinya akan membocorkan informasi yang mereka ingin tahu. Takemichi dan Chipuyu yang mendengar itu tentu menjadi sangat terkejut. Sedangkan Kisaki yang menyadari ini adalah kesempatan langsung memberikan uang itu kepada Kokonoi dan mengatakan dirinya ingin tahu kapan Taeju sendirian. Kokonoi pun memberitahu Kisaki jika Taeju akan sendirian di hari Natal. Karena biarpun Taeju itu sangat kejam, namun ia Kristen yang sangat taat. Ia akan selalu pergi ke gereja di malam Natal. Dan itulah saat Taeju sendirian. Kisaki yang mendengar informasi itu langsung mengatakan bahwa itu sudah cukup. Namun Kokonoi yang sambil akan pergi kembali menegaskan jika bosnya itu sangat kuat. Biarpun bosnya itu sendirian, mereka tetap tidak akan bisa mengalahkannya. Takemichi yang kebingungan melihat Kokonoi yang mau disogok dengan uang langsung menanyakan kenapa Kokonoi mengkhianati Taeju. Kokonoi pun menjawab jika dirinya menyukai orang kuat. Tapi jika Takemichi ingin tahu lebih banyak, maka Takemichi harus memberikannya uang lagi. Lalu Kokonoi pun langsung pergi meninggalkan mereka. Kisaki yang mendapatkan informasi mengenai Taeju kemudian mengatakan kepada Takemichi alasan dirinya ingin tahu kapan Taeju sendirian bukan untuk menyerangnya, namun supaya Takemichi bisa membantu Hakai. Karena kemungkinan besar Hakai berniat membunuh Taeju di saat Taeju sendirian, dan itu di saat malam Natal. Takemichi yang melihat Kisaki melakukan itu demi dirinya langsung menanyakan kenapa Kisaki mau repot-repot begini. Kisaki yang sempat kebingungan dengan pertanyaan Takemichi kemudian menjawab mengatakan, "Apa yang salah dengan membantu rekan kelompokmu? Kita berempat akan membantu Hakai dan mengalahkan Taeju." Lalu sambil saling menatap satu sama lain, Kisaki kembali menegaskan jika pada saat malam Natal adalah saat mereka melakukan pertempuran melawan Black Dragon. Takemichi yang menatap Kisaki dengan penuh curiga langsung bertanya di dalam hatinya, apa yang Kisaki rahasiakan? Apa sebenarnya tujuan Kisaki? Namun di saat Takemichi terus berpikir, terlihat Kisaki dengan wajah sedih mengatakan jika dirinya selalu memikirkan Maeki. Menurutnya, Maeki tidak akan bertahan lama lagi. Maeki bertingkah seperti kejadian ini tidak mengganggunya. Tapi kenyataannya, saat ini perasaan Maeki sedang hancur karena kematian Kisukebaji sebelumnya. Chipuyu yang mendengar Kisaki membicarakan kematian Baji seketika membuatnya sangat marah dan langsung berteriak kepada Kisaki.
Tapi kaulah yang membunuhnya. Namun belum sempat Chipuyu mengatakan jika Kisaki adalah dalang semuanya, Takemichi segera menghentikannya. Sedangkan Kisaki yang belum menunjukkan tujuan sebenarnya kembali mengatakan, jika begini terus, Toman akan hancur. Maka dari itu mereka harus mendukung Maeki. Chipuyu yang sama sekali tidak percaya dengan Kisaki dengan tegas mengatakan jika mereka tidak perlu bekerja sama dengannya. Namun Kisaki tetap mengatakan jika dirinya akan beraksi tanpa melibatkan anggota Toman yang lain. Maka dari itu dirinya membutuhkan Takemichi dan Chipuyu. Lalu sambil meninggalkan ruangan, Kisaki kembali menegaskan jika dirinya tidak suka membuang banyak waktu. Jadi dirinya akan menunggu jawaban Takemichi sampai besok. Takemichi yang mendengar tawaran Kisaki terlihat diam saja. Lalu singkat cerita, ia pun kembali dengan Chipuyu. Chipuyu yang benar-benar tidak setuju dengan tawaran Kisaki kembali mengatakan kepada Takemichi, kita tidak perlu bergabung dengan Kisaki, Takemichi. Cukup kita berdua saja yang melakukannya. Tapi Takemichi yang mendengar itu kemudian bertanya, apakah mereka benar-benar bisa? Chipuyu yang melihat Takemichi mulai termakan omongan Kisaki langsung berteriak dengan wajah sangat marah. Dialah orang yang menyebabkan Baji dan Hina terbunuh. Kau tahu itu kan? Takemichi yang merasa dirinya tidak punya pilihan lain juga langsung berteriak, aku paham itu. Tapi kita seharusnya berbuat apa? Membunuh Kisaki? Kita tidak bisa melakukan itu. Apa yang benar-benar bisa kita lakukan adalah mengeluarkan Kisaki dari Toman. Dan kita harus menghentikan Hake membunuh Taeju. Aku juga tidak mau bergabung dengan Kisaki bajingan itu. Tapi kalau kita melakukannya, kita mungkin akan mengetahui hal baru dari dirinya. Kita mungkin saja menemukan bagaimana menendang Kisaki keluar dari Toman. Chipuyu yang melihat Takemichi terpaksa melakukan ini, seketika tidak bisa mengatakan apa-apa. Lalu sambil mengingat kematian orang-orang yang ia sayangi di masa depan, Takemichi kembali mengatakan, aku tidak ingin melihat masa depan yang buruk bagi kita lagi. Aku akan bekerja sama dengan Kisaki bila perlu. Jadi tolonglah Chipuyu, bantu aku melakukan ini. Chipuyu yang sekarang mengerti perasaan Takemichi langsung menghela napas mengatakan, Hada, aku tidak dapat pacar lagi untuk Natal kali ini. Kau beruntung loh bisa punya pacar. Apa sih yang menyenangkan bertemu dengan laki-laki dan menghajar pria lainnya di malam Natal? Takemichi yang mendengar Chipuyu akhirnya setuju langsung berterima kasih. Lalu tidak lama setelah itu, Takemichi menghubungi Kisaki dan mengajaknya untuk bertemu. Kisaki yang sudah di hadapan Takemichi kembali bertanya, jadi apa keputusan Takemichi? Takemichi pun menjawab, mereka akan bekerja sama, tapi sampai Natal berakhir. Kisaki yang mendengar itu kemudian tersenyum mengatakan bahwa itu adalah keputusan yang tepat. Namun Chipuyu yang sangat membenci Kisaki langsung menegaskan jika tujuannya hanya untuk melindungi Hakai, jadi mereka tidak akan bersikap akrab dengan Kisaki dan Hanma. Dan benar saja, biarpun sekarang mereka sudah bekerja sama, tapi terlihat mereka yang benar-benar tidak akrab. Mereka yang saling mengacuhkan satu sama lain, kemudian memberikan komentar mereka masing-masing, di mana Kisaki mengatakan, ini tim yang kacau banget. Takemichi yang mendengar itu langsung menanggapi mengatakan, satu-satunya yang sama dari kita adalah tujuan kita. Lalu Chipuyu yang bahkan tidak sudi berdekatan dengan Kisaki dan Hanma dengan jutek mengatakan, aku tidak tahan berada di dekat kalian. Namun Hanma yang selalu santai langsung tersenyum mengatakan, nama tim kita apa? Chow? Hanmas? Atau bagaimana dengan tim bunuh mereka semua? Dan episode 5 pun berakhir.
Oke, segitu aja untuk episode 5 kali ini. Untuk episode ke-6-nya aku bakal upload secepatnya. Oke, dan satu lagi, jangan lupa like, komen, dan subrek biar aku makin semangat buat upload videonya. Oke, terima kasih. Dah.